Halo Taurus, apa kabar? My name is Maha. Semoga kalian selalu berada di dalam perlindungan yang di atas dan selalu sehat. Jadi, ini adalah peruntungan kalian untuk yang memiliki zodiak Taurus di 3 bulan ke depan. Aku akan bacakan tentang love life, career and financial in general. Lalu, ini adalah general reading. Energi bisa resonate, bisa tidak, dan energi bisa vice versa. Dan ini adalah timeless. Timeless reading itu tidak terpatok oleh waktu. Saat kamu nonton ini 3 bulan atau 5 bulan atau 12 bulan after setelah aku upload, itu teraplikasikannya saat kamu menonton. Oke? Dan ini diperuntukkan untuk yang mempunyai Taurus, mempunyai sign Taurus di birth chart kalian. Sun, Moon, Rising, Venus, and Vedic Rising. Kalau misalnya kalian mau tanya birth chart itu apa, boleh di Google kalkulatornya birth chart kalian tuh apa. Jadi yang kalian butuhkan adalah tanggal yang lengkap, bulan, tahun, terus juga letak kalian lahir itu di mana, dan jamnya, agar kalian bisa mendapatkan hasil yang memang pas untuk kalian. Dan kalau misalnya aku akan langsung mulai kali ya untuk Taurus. Ini love life dulu. Oke. Spirit guide, angel divine power, what like God nurses. I receive by ghost, I can speak the truth. Give permission and protection to see through Taurus. Sun, Rising, Venus, and Vedic Rising, tell me about their love life. Entah kenapa aku langsung ada gambaran kamu dealing sama seseorang, rambutnya agak panjang. Kalau misalnya kamu dealing sama sosok laki-laki, ini untuk beberapa dari kalian berarti ya. Taurus, ada the lovers. Ada pertemuan yang sangat indah sama seseorang. The love life in the next 3 months. I need 9 card. Ada sebuah perbedaan culture sama orang itu, tapi kita lihat dulu. Next, the next 3 months. Ada 4 of Swords, ada the Queen of Chalice, ada the 8 of Swords, enough dulu, bentar. Jadi kamu akan ketemu sama seseorang yang it feels like love at first sight. Ini bakalan kerasa kayak, aduh, aku kok sekarang itu dari penampilannya. Jadi ada rasa-rasa di mana happy, rasa-rasa kesemsem, crushing. Ini kalau the lover soalnya energinya chemistry kan. Chemistry itu datangnya kan tidak dipungkiri dari apa yang kita lihat, apa yang kita rasa saat itu, dari aura, dari udara, dari atmosfer, segala macam mendukung. Jadi alam semesta mendukung kamu bertemu sama seseorang. Ini awal-awal bulan ya di sini, karena ada the lovers, berarti kita juga ngomongin choices, pilihan. Oke, kalau aku pilih sama dia pasti bakalan gini. Jadi kamu udah tahu, bisa ngebayangin. Ada possibility, pasti segala pilihan ada konsekuensi gitu. Kalau aku ngeliatnya di sini kamu bertemu sama seseorang yang lumayan ada perbedaan entah dari culture, entah dari keyakinan, atau bahkan dari sekecil warna kulit. Nah, di sini yang namanya the lovers, ada kesetiaan juga. Kalau kamu single, berarti kamu bakalan ketemu sama seseorang yang tadi aku bilang. Kalau kamu in relationship, ini ngomongin soal chemistry yang akan lebih bisa kebangun lagi. Ada the Empress. Kalau kamu feminine, kamu bakalan pasif aja. Yang aku lihat, pasifnya kamu malah akan seperti dikejar. Kalau kamu dealing sama feminine, kamunya maskulin,
kamu bakalan ketemu sama sosok orang yang tidak bisa ada gantinya. Takkan tergantikan, karena energi The Empress adalah energi orang atau sosok feminin yang bisa segalanya, semuanya full package. Kamu mau apa dari pasangan, semuanya dia punya, bahkan lebih gitu. Tapi ada sebuah tradition yang akan menengahi. Ada The Earpen di sini. Aku ngelihatnya ini kamu juga bisa dealing sama orang yang punya religious belief yang lumayan kental. Terus juga kamu sharing knowledge, yang aku lihat di sini dari The Lovers, kamu sharing knowledge tentang pengetahuan adat istiadat kamu atau keyakinan kamu sharing ke dia. Terus juga di sini ada kamu juga bisa dealing sama orang yang lumayan, yang tadi aku bilang kental kalau soal spirituality atau soal keyakinan gitu. Ini at the first month. The second month atau 2 bulan berikutnya ada Four of Swords, ada the Queen of Chalice sama Eight of Swords. Aduh, aku bingung. Aduh, aku capek. Ini terlalu intens untukku, jadi aku bingung. Kalau kalian adalah sosok feminin, berarti kalian dealing sama maskulin. Orang itu menempatkan kamu di posisi teratas di hatinya dia, jadi kamu diprioritaskan. Kalau kamu adalah sosok maskulin dealing sama feminin, kamu dealing sama seseorang yang udah baper banget sama kamu. Dianya pun bingung, kamu pun bingung gitu. Ada aduh bingung nih gitu, ada energi kayak gini. Bingungnya karena pertama banyak keraguan, ketakutan, dan akhirnya yang tadinya indah, terus karena kita overthinking, kayaknya I need to rest deh, aku butuh istirahat deh dari cinta-cintaan gitu. Aku bakal lihat apalagi 3 bulan ke depan untuk love life-nya Taurus gimana. Tell me about Taurus love life. Ada Five of Chalice, ada Eight of Swords. Tell me one more. Thank you. And then the Devil. Okay. Kalian berada di dalam situasi yang balik lagi seperti semula. Ini karena ada remorse, ada penyesalan. Terus juga ada komunikasi yang intens dan fast, cepat banget komunikasinya. Cuman yang namanya The Devil tidak dipungkiri kalau kalian bisa saja nyemplung ke sebuah hubungan yang agak toxic. Karena apa? Karena full of passion, gairahnya terlalu besar, itu juga tidak healthy, tidak sehat, dan ini seperti yang membara banget. Gitu. Jadi istilahnya ada possessiveness yang cukup besar. Kalian bisa dealing sama Capricorn, Taurus, Gemini, dan juga Libra, Pisces. Tapi cek summarizingnya kalau ngomongin soal zodiak, oke? Terus di sini ada sebuah komunikasi yang intens. Ini di sarannya dari aku ya, kalau kamu udah punya komunikasi intens sama seseorang, ini kita ngomongin jujur-jujuran aja, jelas-jelasan aja. Jadi semakin kamu jelas berkomunikasi, feedback yang kamu dapat pun semakin jelas. Jadi tidak ada keraguan di dirimu. Terus di sini Five of Cups itu datangnya dari situasi yang kamu ambil sebenarnya. Kamu ambil sebuah situasi yang akhirnya kamu ngikat diri kamu sendiri. Aduh, aku lebih baik diam aja gitu. Saat kamu diam aja, jadi banyak momen-momen yang kamu miss, yang kamu lewatkan. Nah, di situ momen yang kamu lewatkan yang kamu sesali gitu. Ada sebuah penyesalan. Kalau kamu ada hubungan sama orang, ini ngomongin sebuah hubungan yang kamu putar kembali. Seperti kamu baca novel, kamu baca lagi novelnya. Kayak nonton sinetron, diulang lagi episode-nya gitu. I want to know about the outcome of the situation. Tell me about the outcome of this situation.
Ada the temperance, kamu bakalan ngambil jalan tengah, semuanya happy, dia happy, kamu happy. Ada the five of swords, ada cekcok. Ada the king of swords, the outcome. Ada ten of swords. I need just one card. Okay, thank you. Gini, yang aku lihat di sini ada sebuah passiveness yang kamu juga lakukan. Energi pasif, dua-duanya awalnya nanti pasif nih soal percintaan kamu. Dan kalau aku ngeliat di sini kamu bakalan fokus ke healing, bakalan fokus ke inner work. Jadi bakalan fokus ke diri kamu sendiri, ngasah skill kamu. Untuk kesehatan kamu juga, ini banyak yang fokus sama kesehatan, entah kenapa. Terus juga fokus ke kerjaan, semuanya fokus ke balance hidup kamu. Jadi kayak memperbaiki diri kalau outcome-nya. Cuman aku tidak melihat ada sebuah komitmen yang jelas di sini ya. Karena the five of swords ini kita ngomongin soal ada ambisi yang akhirnya merugikan orang lain. Ini bisa datangnya juga dari dia atau dari dirimu. Ambisinya itu kenapa? Karena entah dari informasi yang kita ambil, informasi yang kita kulik, itu sebenarnya kalau kita mengulik-ngulik sesuatu hal yang memang harusnya tidak boleh dikulik, itu akan merugikan diri sendiri juga gitu. Ibaratkan kayak you want to have it all, nggak bisa gitu. Kalau mau punya segalanya nggak bisa. Ini kita harus pilih-pilih juga. The King of Swords ini the outcome of this situation, kamu bakalan dealing sama seseorang yang lumayan nyelekit kalau ngomong ya, to the point banget. Kalau dia A, B, dia nggak living in the gray area. Dia hidupnya dengan sebuah kejelasan semua. Any things yang berhubungan sama tradisi, doing by the book, jadi selalu ngikutin aturan segala macam. Kamu dealing sama seseorang yang seperti ini. Saat kamu ngelakuin sebuah hal yang outside the box, dia bakalan banyak komplain yang aku lihat. Komplainnya apa? Karena dari Ten of Swords ini yang aku lihat, dia tuh bakalan ngasih banyak input information. Kadang kita input dikasih sama temen yang jujur dan berniat untuk membangun kita, nggak apa-apa. Tapi ini niatannya tuh memang untuk point out kamu tuh salah gitu loh. Dan ini akan membuat kamu tuh capek gitu. Iya, aku penasaran. Tell me more about the outcome. Ya aku bilang, kalau kamu dealing with same person, orang yang dulu lagi. Di sini kan ada sebentar. Di sini kan ada the devil. Jadi devil yang aku bilang, kamu bakalan kemungkinannya karena ada si remorse ini entah dari orang itu, jadi memutar segala sesuatu yang sama lagi. Nah ini kemungkinannya bakalan kayak gini lagi, ngerasa down lagi. Tapi ada Knight of Wands sama King of Wands. Tell me more about the situation. The outcome, ada the Four of Swords. Sebenarnya it's time for you to rest ya. Kalau kita nggak boleh muluk-muluk kalau oke, kamu bisa ketemu sama seseorang dan membangun sebuah hubungan. Kalau nggak kelihatan, ya berarti sarannya buat istirahat. Karena the outcome ujung-ujung mau aku tarik segala macam, tetap ada ini istirahat. Jadi ada Four of Swords keluar 2 kali. Ini waktunya kamu sebenarnya buat istirahat. Istirahat gunakan untuk kontemplasi. Nanti ada, kalau kamu adalah feminine, kamu bakalan dealing with 2 person. Di sini ada King of Cups, Aries, Leo, Sagittarius, dan juga ada Gemini, Libra, Aquarius. King of Swords. Tapi bukan berarti ini waktunya untuk memilih, tapi ini adalah waktunya untuk self-reflection. Jadi nggak usah buru-buru memilih siapa yang bakal jadi dirimu, jangan dikejar-kejar waktu gitu. Kalau kalian adalah masculine dealing sama feminine, kamu bakalan dealing sama seseorang yang punya banyak trauma. That person need to heal. Jadi orang itu punya harus punya banyak pembelajaran buat healing dirinya dia sendiri gitu. Oke? Aku bakalan ngasih message about love life dari Oracle card.
Message about Taurus love life. Banyak dari kalian yang masih punya trauma. Ini gini ya, traumanya coba di healing dulu, sembuhkan dulu. Jangan berharap orang lain itu nyembuhin kalian. Itu sama aja kamu menggantungkan hidup kalian untuk sama dia. You attract romantic love by enjoying this moment fully. Jadi jangan banyak worry tentang percintaan kalian. Lebih baik kamu menikmati keadaan saat ini seperti apa. Karena saat kamu menikmati keadaan kamu kayak gini, momen-momen soal percintaan itu bakalan datang sendiri. Kenapa sih itu kucing aku? Jadi itu kucing aku namanya Ei. Dia itu kerjanya caper. Ya. Tell me more. Oke. Ada this could be the one. Kemungkinan kamu juga bisa ketemu sama soulmate. You already met the romantic partner you seek. Jadi sebenarnya kamu sudah bertemu sama seseorang yang bagi dirimu pas. There's a past life relationship you have known each other before. Ini kemungkinan kamu ketemu sama seseorang yang punya past life sama kamu before this life. Jadi ada sebuah reinkarnasi yang terjadi, akhirnya kamu ketemu lagi, atau seseorang yang sudah pernah hadir dalam hidup kamu memulai kembali. Gitu. Karena masih ada the devil. Jadi kemungkinan buat menarik energi itu kembali juga dari dirimu sendiri masih ada. Yang tadi aku bilang kalau kita belum sembuh nih, contoh ya, kamu lagi flu, terus kamu belum sembuh, kamu keluar main terus minum es, sama aja kamu attract si virus itu kembali kan. Kayak gitu, sama kayak percintaan pun kayak gitu. Kalau kamu belum sembuh dan kamu udah playing around atau udah main-main sama orang-orang yang kamu juga belum yakin dia orang yang bener-bener better dari yang kemarin, ya sama aja kayak membuat sesuatu yang kemarin terjadi lagi gitu. Oke? Aku rasa cukup sampai di sini soal percintaan. Aku bakalan move ke career and financial situation. Oke, aku bersihin dulu. Aku clearin dulu mejanya. Halo Taurus. Jadi ini untuk yang career and financial situation. Okay, Spirit Guide, Angel Divine Power, like God and Goddesses. I'm Melissa, my ghost, I can speak the truth. Tell me about Taurus career in the next 3 months. Peruntungan karir di 3 bulan ke depan. Hey. Ada the Eight of Wands, ada Ace of Swords. Kamu lagi nungguin berita apa? Ada sebuah berita yang kamu tungguin di sini. Ada Five of Swords, King of Pentacle. Oke, pertama kamu bakalan banyak menunggu sebuah berita, dan ini lumayan datangnya cepat juga beritanya sih ya. Ada sebuah komunikasi yang kamu cemas-cemas, harap-harap cemasnya nih tentang karir kamu. Terus kamu mendapatkan sebuah informasi, dan ini lumayan bisa menguntungkan dirimu ya, karena walaupun ada Five of Swords di sini, walaupun kamu sebenarnya ambisinya besar sekali kalau ngomongin soal karir, tapi ada the King of Pentacle, ada sebuah kedudukan yang nyaman. Ini kayak mirip kayak Leo. Jadi sifatnya adalah gini, dia punya kedudukan yang nyaman. Istilahnya apapun yang dia butuhkan dari segi kebutuhan pokoknya dia sudah terpenuhi, sampai-sampai dia bisa mengeluarkan finansial lebih untuk hal-hal pemanis-pemanis saja gitu. Jadi dia punya banyak, plenty. Jadi punya kelebihan. Dari segi karir kamu mendapatkan sebuah kedudukan atau sebuah fase di mana kamu mendapatkan kelebihan dari penghasilan gitu. And then the world, ini kita ngomongin soal keluar dari zona nyaman. Istilahnya kamu udah capek dalam keadaan itu terus, and then okay, I need freedom nih. And saat kamu terbuka sama freedom, you realize yourself. Jadi ibaratkan being the center of attention di karir kamu, atau kamu jadi orang yang lebih
terbuka lagi, percaya diri lagi, ini kayak ngebuka banyak peluang. Karena kalau the world udah pasti soal peluang keluar gitu. Tell me more about the Taurus career situation, financial and career situation. Ada the King of Wands. Kamu bisa lebih menggunakan kalkulasi lagi dalam menentukan sikap, menentukan pilihan. Cuman kalau yang namanya karir pakai kalkulasi, pinter. Jadi kamu ada sebuah kepintaran, kecerdasan untuk bisa mengkalkulasi what will happen in the next future. Jadi bukan kayak meramal, tapi lebih seperti kalkulasi pakai logika. Dan ini bagus. Karir kamu juga di sini ada Page of Swords. Di Page of Swords ini kan ada buku ya. Aku ngeliat banyak buku. Jadi ini juga saran untuk kamu lebih banyakin knowledge, pengetahuan juga. Jadi saat kamu menambah knowledge dan pengetahuan, kamu akan mendapatkan pintu yang lebih lagi. Istilahnya kayak you get stepping stone buat menanjak tanjakan karir kamu gitu. Terus di sini ada judgment. Judgment. Harus bisa lebih kreatif lagi dalam bekerja. Positif, punya kedamaian. Saat kamu menjalani sesuatu dengan damai, itu bakalan lebih baik lagi. Balik lagi kita ngomongin knowledge ya. Jadi pengetahuan yang kita lakukan soal pekerjaan bukan hanya soal pengetahuan akademis, tapi celah pinter cerdiknya dalam melakukan sesuatu. Karena kalau judgment di sini kan sebenarnya musik gini loh, dia menjalani perjalanan dia dengan ditambahi musik. Jadi kalau aku ngelihatnya karir kamu sebenarnya bakal fan aja, asal kamu bisa punya waktu buat nikmatinnya. Karena musik di sini sembari kamu kerja, sembari kamu menikmati keadaan, gitu. Tell me about the outcome. Taurus career in next 3 months. The outcome. Ada the Four of Cups. Ada the Justice. Nih kamu punya banyak peluang yang dikasih. Diminta untuk bisa legowo menerima peluang yang diberikan. Kadang apa yang kita mau tidak sesuai sama apa yang kita butuhkan, dan kita harus tahu itu. Justice, kalau ada outcome itu ngomongin sama dengan kamu ada kerja keras pasti ada hasil, ada keseimbangan di sini. What's behind this? Ini juga ngomongin soal kontrak. Kamu akan mungkin mendapatkan kontrak, tapi kalau di sini ngomongin sebuah keharmonisan di lingkungan pekerjaan. Jadi ada sebuah hal yang nyaman di sini. Kalian juga disaranin buat melakukan segala sesuatu yang berbau desain, kreativitas, terus juga yang berbau keindahan. Ya, yang berhubungan sama keindahan. Choices after choices apa? Current in the future. Oke. Gini. Outcome-nya adalah sebenarnya punya banyak pintu atau punya banyak pilihan untuk dipilih. Tapi gimana caranya kita menjadikan itu sebagai goal hidup. Saat kita punya goal banyak, ya nggak kita lakukan semuanya sekaligus berak gitu. Tapi kita harus filter, mana yang prioritas nih, mana yang mau aku lakukan dulu. Saat kamu sudah melakukan itu secara 100% and then it work for you, berhasil untuk dirimu, and then you need to move on. Nah, ini tuh ngomongin soal pilihan itu. Kamu punya banyak pilihan, punya banyak mimpi. Jangan sampai mimpi kamu kebanyakan dan akhirnya kamu stuck di mimpi aja. Tidak bisa merealisasikannya karena banyakan mimpi. Nah, ini kan ada Two of Pentacle. Ibaratkan, at least di tangan kamu, seambisiusnya diri kamu, at least kamu ngelakuin maksimal 2 pekerjaan. Yang satu tetap harus jadi prioritas, yang satu menjadi sampingan. Itu kalau mau ngelakuin 2 hal sekaligus di karir. Kan kalau aku lihat di sini memang ada ini, pasrah, harus banyak pasrah. The outcome saat kamu mendapatkan energi pasrah ini,
maka peluang-peluang akan lebih bagus lagi untuk dirimu. Cuman balik lagi ke sini, ada banyak hal yang ditawarin sama yang di atas, tapi kamu mengabaikan itu karena kamu anggap itu gak cocok untuk dirimu. Kecocokan atau tidak, ini kamu harus bisa realistisnya, apa yang aku butuhin saat ini gitu loh. Itu yang harus dipenuhi dulu, baru ngelakuin yang bagi kamu, aku suka nih ini gitu. Oke? Tell me more about career for Taurus. Ada win-win outcome is forecast. Jadi aku ngeliatnya kamu bakalan menjalani sebuah situasi, kamu ngambil keputusan jalannya tengah dan balance. Win-win outcome forecast itu kita ngomongin soal everyone is happy in this situation, gak ada yang rugi gitu. A time to give rather than take. Ini waktunya buat kamu memberikan juga. Saat kamu punya finansial yang lebih, kamu harus mampu untuk memberikan sama orang-orang sekitar. Karena yang diberikan ke kamu mungkin ini mikir rezeki kamu, tapi juga ada rezeki orang lain. Believe in the impossible. Bakalan ada suatu kejutan untuk Taurus. Maybe at the end of 3 bulan ke depan, 4 bulan ke depan gitu. Sesuatu yang impossible, yang kamu pikir kamu gak mungkin ngelakuin itu, atau gak mungkin ada hal itu terjadi, tapi akan terjadi. Dan ini surprise yang bagus sebenarnya gitu. Oke, aku bakalan kasih message tentang life in generalnya seperti apa. Untuk Taurus, life in generalnya seperti apa? Oke, harus punya banyak kesabaran karena menunggu hasil soal karir, soal percintaan itu gak dalam semalam saja. Keluar dari belenggu yang kamu buat sendiri di kepala. Karena kalau aku lihat di sini masih ada sebuah kebingungan yang kamu rasa, tapi itu datang bingungnya tuh dari diri sendiri, bukan dari orang lain. I just need one more message for Taurus. Oke, thank you. Ini kekuatan, harus punya kekuatan di diri sendiri. Kekuatannya dapetnya gimana? Keluar dari si hal yang bingung, terus buat kenyamanan diri kamu sendiri. Soalnya gini, kamu gak bakalan bisa see things clearly kalau kamu gak nyaman. Jadi harus temuin nyamannya kamu sendiri, baru nanti lepas ikatan kepala kamu untuk bisa melihat segala sesuatu dengan jelas. In general, yang kulihat di sini bakalan ada kekuatan. Cuman yang namanya the strength itu tidak dipungkiri, kamu bakalan dealing with sesuatu yang nyaman. Jadi datang dan pergi, sesuatu yang datang dan pergi gitu. Oke? Aku rasa cukup sampai di sini pesan aku. Kalau misalnya kamu mau tahu lebih lanjut, kalian bisa book personal reading. Kamu juga bisa komen di bawah tentang mau request tentang apa juga terserah. Komen di bawah. Lalu kalau misalnya kamu suka video ini, kamu bisa like, comment, dan subscribe. See you in the next reading. Bye!